Kalau ini satu hari satu malam cuma 125. Jadi kan udah jauh kali kan. Biasanya satu malam aja udah bisa 300, sedikit-sedikit nanti 250.000. Kalau daya memang kepingin sudah saya beli, memang sudah saya beli usaha tadi. Tapi alhasil ya itu tadi, saya tinggalkan kembali. Beralih lagi saya menjadi kuli bangunan. Lebih kurang 10 tahun lagi bahkan terjadi abrasi besar-besar. Maka telah terjadi pada saat ini. Nah, ya. Dulu pantai ini masih jauh ke tengah sana, sekitar 200 meter masih pantai, sama halnya yang kita berada saat ini di Pijak. Hutan mangrove Sumatera Utara ya harus direhabilitasi, lahan-lahannya direstorasi lagi. Nggak ada cerita gitu loh. Kita berada di Dusun Beras Basah, Desa Sesiur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di alur ini kita bertemu dengan seorang nelayan tradisional bernama Sazali Sinaga. Umurnya sudah 62 tahun. Dia berdiri di pinggir alur pasang sambil menyusun bambu kecil di perahunya. Nasi lauk ikan plus sambal, satu termos kecil air panas dan kopi serta gula sudah tersedia untuknya bermalam di laut. Hanya 15 menit di rumah? Hanya 15 menit. Selebihnya? Di laut. Kalau ini satu hari satu malam cuma 125. Jadi kan udah jauh kali kan. Biasanya satu malam aja udah bisa 300, sedikit-sedikit nanti 250.000. Itu sejak kapan tuh Pak penurunan pendapatan itu? Sejak ada tambak-tambak inilah. Tambak, sawit, limbah-limbahnya itu. Hanya 15 menit dia sempat berada di rumahnya. Sebagian besar waktunya terpaksa dihabiskan di atas perahu untuk mencari udang, kepiting, dan ikan yang semakin sulit didapat. Laut semakin tak ada harapan. Karena ikan udang ini bertelur di bako-bako gitu. Menetaskan telurnya di bako-bako gitu. Ini bako udah nggak ada. Mana lagi dia menetas? Namanya Dedi. Dulunya nelayan tradisional. Kini beralih profesi menjadi buruh bangunan karena hasil tangkapan ikan, udang, dan kepiting anjlok. Dia menduga berkurangnya hasil tangkapan karena adanya pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi tak jauh dari wilayah tangkap nelayan tradisional. Dulu dalam sehari paling sedikit penghasilannya bisa mencapai 1 juta rupiah. 200.000 rupiah diberikan kepada keneknya. Sudah 7 tahun ini dia menjadi buruh bangunan. Lokasi bekerja tak hanya di Medan, Langkat, tetapi sampai ke Aceh. Dia mengaku rindu menjadi nelayan karena dilahirkan dari keluarga yang hidup dari hasil laut. Namun, kondisi sekarang memaksanya harus menjadi buruh bangunan, meninggalkan keluarganya selama berbulan-bulan dengan penghasilan yang tak lebih tinggi dari menjadi nelayan pada saat itu. Untuk anggota tadi, ya sudah, enggak sesuai lah memang. 150.000, dapat kita 300.000, 200.000. Apalah untuk anggota tadi. Kalau daya memang kepingin sudah saya beli, memang sudah saya beli usaha tadi. Tapi alhasil ya itu tadi, saya tinggalkan kembali. Beralih lagi saya menjadi kuli bangunan. Saya tinggalkan usaha tadi. Puluhan juta lah saya buang-buangan ke situ. Kita bergeser ke desa Palusibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nelayan di sini menghadapi masalah abrasi yang semakin mengkhawatirkan. Hutan mangrove dengan ketebalan ratusan meter telah lenyap. Dugaan masyarakat, abrasi dan hilangnya hutan mangrove akibat pengerukan pasir laut pada 2008. Saat ini hanya tersisa sedikit sebagai benteng terakhir sebelum air laut semakin masuk ke daratan. Ketua Serikat Nelayan Deli Serdang, Abdul Ajid, mengatakan pengerukan pasir laut pada 2008 itu untuk kebutuhan pembangunan runway Bandara Internasional Kuala Namu. Dulu pantai ini masih jauh ke tengah sana, sekitar 200 meter masih pantai, sama halnya yang kita berada saat ini di Pijak. Seperti itu. Jadi terjadinya abrasi, erosi, salah satu faktornya pengerukan penambangan pasir, butuhnya untuk Bandara Kuala Namu itu runway-nya. Kalau soal mangrove dulunya bagus, sangat luas lagi mangrove-nya ke arah laut sana. Namun
hitungan 10 tahun belakangan ini sudah tergerus 200 meter, Mas. Ya, kalau dampak untuk kami selaku masyarakat nelayan sangat banyak ya efek yang itu. Terutama hasil tangkap kita mengurang, pantai kita semakin menipis. Dikatakannya, wilayah tangkapan nelayan tradisional sejauh 12 mil. Namun, faktanya di jarak 200 hingga 300 meter dari bibir pantai, mereka sudah harus berhadapan dengan kapal-kapal dari daerah lain yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan. Nelayan tradisional setiap hari terpaksa harus mencari ikan lebih jauh dari sebelumnya karena wilayah yang dekat dengan pantai telah rusak. Seorang tokoh masyarakat di Desa Palusi Baji, Abdul Hamid mengatakan, proses mencari ikan dulu dan sekarang sudah sangat berubah. Di tahun 1980-an, nelayan bisa melaut 1 hari dan hasilnya untuk seminggu. Namun, sekarang kebalikannya. Nelayan sangat mungkin berada di laut hingga seminggu dan hasil yang didapat tidak seberapa, cukup untuk 1 hari saja. Selain itu, tak jarang para nelayan berutang demi melaut dan membayar utang saat sudah kembali ke darat. Itu sama saja dengan ke laut seminggu untuk hidup 1 hari. Begitulah sulitnya hidup saat ini, katanya. Akibat perubahan cuaca ataupun misalnya itu alam, tapi yang lebih drastis itu akibat dari penambangan 2008. Walhi ketika itu kita mengukur penambangan itu tidak sesuai dari hasil mungkin amdal mereka dengan pelaksanaannya. Nah, jadi Walhi mengatakan waktu itu lebih kurang 10 tahun lagi bahkan terjadi abrasi besar. Maka telah terjadi pada saat ini. Nah, ya, inilah dia akibat dampak daripada pengambilan plastik 2008 itu. Gitu. Nah, tuh lihat tuh kerang dulu. Nah, nggak usah ke Tanjung Bali, Bang. Iya. Di ujung Jalan Yong Panajau, Gang Tower, Labuan Deli, Medan Marelan, seorang pria bertelanjang dada tampak mengambil sesuatu dari dalam air menggunakan jaring tanggo ikan. Hasilnya dia tuang di atas perahu. Bukan batu, tapi kerang dara yang bentuknya mirip seperti kerang batu. Dia tak peduli cuaca sedang mendung dan gerimis. Sekitar 4 tahun yang lalu, mangrove tidak tumbuh di sini. Ikan, udang, dan kepiting dan juga kerang sangat sulit ditemukan. Sekarang berbeda. Adalah Wibi Nugraha, juara terbaik 1 nasional Wana Lestari, Kader Konservasi Alam Nasional pada 2019, penerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Maret 2023 dan nominator penerima Kalpataru 2024. Selama bertahun-tahun, Wibi mendampingi kelompok tambak Deli. Menurutnya, upaya restorasi mangrove hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Tahun 2020, dia bersama anggota Polri yang bertugas di Pol Airut Podal Sumut, Abdul Qadir Nasution, yang juga anggota kelompok tani, melakukan penanaman secara swadaya. Penanaman mangrove dilakukan setiap hari. Bibitnya pun dicari menggunakan perahu. Hingga kini, sekitar 40 hektar lahan yang dulunya tambak terbengkelai berubah menjadi hutan mangrove yang kondisinya terjaga. Masyarakat yang dulunya enggan menanam mangrove kini merasakan dampaknya dan dengan sendirinya menanam mangrove. Apa, Bang? Ya ini tua tuh. Buahnya. Nah. Ini bibit sehat dari indukan yang sehat. Maka lihatnya sampai segini dia panjangnya. Nah. Ini contoh bibit sehat. Buru guera, mata buaya itu. Panjang dong. Diangkat balik, Bang. Mangrove-nya bagus, ya kan, terawat gitu. Ya seperti kita lihat ini, nelayan nggak kesulitan untuk mencari kepiting bakau gitu, untuk membantu ekonomi saudara-saudara kita di pesisir, nggak kesulitan. Yang penting hutan mangrove kita jaga, tetap asri, tetap rimbun, jangan ada lagi penebangan gitu. Jadi lihat manfaatnya deh, hutan mangrove cantik, kepitingnya lihat loh. Semua ini ada isinya semua, kepitingnya kan hebat gitu. Artinya ada juga manfaatnya untuk yang lain gitu.
hutan mangrove di Sumatera Utara yang saya kerjakan bersama kelompok-kelompok di beberapa kabupaten kota itu saya pribadi untuk Pindah ke sana. kegiatan itu banyak dibantu oleh Polda Sumatera Utara. Waktu itu Kapoldanya Pak Agus Andrianto. Beliau rehabilitasi hutan mangrove berhasil. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Martuani Sormin Siregar. Beliau merestorasi yang panah hijau. Kemudian diteruskan oleh Irjen Pol Panca Simanjuntak. Beliau menanam mangrove di Langkat 10.000 batang dan juga di Pantai Labu itu ada 5.000. Begitu juga dengan BPDAS. BPDAS Wampu Sai Ular. Harapan saya ya hutan mangrove Sumatera Utara ya harus direhabilitasi, lahan-lahannya direstorasi lagi. Nggak ada cerita gitu loh. Ini ya kita lihat sendiri data yang kita berita-berita yang kita dengar di beberapa kabupaten kota mengalami rusak karena abrasi, rusak karena alih fungsi. Yang menurut saya ya kita sama-sama membenahi hutan mangrove Sumatera Utara. Nggak bisa sendiri, harus rame-rame, harus gotong royong, harus saling dukung, saling peduli, itu yang paling penting.